Hari ini adalah hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi. Untuk tahun ini kita merayakan atau mengenangkan atau memakai tahun liturgi A. Karena minggu depan kita sudah memasuki masa Adventus. Setiap tahun pada minggu terakhir tahun liturgi seperti hari ini, Gereja Katolik kita sekalian merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Tujuan perayaan ini adalah mau mengajak kita sekalian untuk melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi telah ditaklukkan di bawah kekuasaan Kristus. Dan Kristus Tuhan akan merajai dunia dan manusia dengan kasih dan cintanya. Karena itu ia adalah wafat dan bangkit bagi kita. Kita dengar dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus mengatakan, akan tibalah saatnya Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dibinasakannya ialah maut. Saudara-saudari yang saya kasih, dengan ini Santo Paulus mau meyakinkan kita bahwa Kristus Raja akan merajai surga dan dunia. Ia akan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi, ironisnya, bahwa bacaan Injil hari ini, Santo Matius justru menampilkan Yesus sebagai orang yang lapar, orang yang haus, orang asing, orang telanjang, yang sakit dan terkurung dalam penjara. Mungkin kita bertanya, bagaimana seorang raja justru dijumpai dalam diri orang-orang seperti ini? Tapi Yesus hari ini, dia sebagai raja, tetapi dia mengidentikan dirinya dengan orang-orang kecil. Mereka yang menderita, mereka yang berkurang. Jawabannya jelas. Karena Kristus yang kita sembah, Dia yang kita muliakan, Ia memerintah bukan dengan kekuasaan, bukan dengan senjata atau pedang, apalagi dengan uang dan kekayaan. Ia beraja, Ia memerintah dengan kasih dan cinta. Saudara-saudara yang saya kasih, maka pertanyaan yang Ia ajukan bagi kita sekalian, apa yang kamu lakukan untuk sesama? Apakah engkau punya hati bagi orang-orang lapar? Punya hati untuk mereka yang haus? Punya hati untuk mereka yang telanjang, yang sakit dan yang menderita? Tuhan peduli pada kita sekalian. Apapun kondisi kita, Ia tetap menjaga dan memelihara kita. Persoalannya, kadang-kadang kita tidak membuka diri bagi kehadiran Tuhan. Tuhan sudah datang, Tuhan sudah menemui kita, tapi kita menutup diri dan menutup hati bagi Tuhan. Hari ini, Kristus Raja Semesta Alam mau menyapa kita satu persatu. Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, dan Ia mau menyelamatkan kita sekalian, asal kita membuka diri bagi kehadirannya. Kristus Raja Semesta Alam mengingatkan kita sekalian agar peduli pada orang yang susah, mereka yang lemah, yang sakit dan yang menderita. Apapun yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, sebetulnya kita mesti bersyukur bahwa Tuhan memberi kita kesempatan dan kemungkinan yang begitu besar dan luas untuk menunjukkan cinta kita kepadanya lewat sesama kita. Tuhan memberi kita kesempatan
untuk berbuat baik supaya kita selalu diberkati Tuhan. Ada orang tua yang sudah lupa-lupa ingatan dan tidak kuat lagi. Ada yang sakit dan tak berdaya. Ada yang hilang harapan. Ada yang kelaparan, yang butuh uluran tangan kita sekalian. Ada orang yang kecewa dan putus asa, yang butuh dukungan doa dan nasihat, atau sekedar menjadi teman curhat baginya. Ada orang mungkin saat ini sedang patah hati, atau yang sedang galau, butuh perhatian kita untuk kita temani. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita pergi mencari Tuhan jauh, tetapi kita tahu bahwa ternyata Tuhan tidak usah kita pergi cari jauh-jauh. Tuhan ada di dalam rumah kita, ada dalam diri suami, ada dalam diri istri, ada dalam diri anak-anak, anggota keluarga yang butuh perhatian lebih karena kekurangan dan kesalahan tertentu. Mereka butuh perhatian, pengertian, dan sapaan kita. Rajailah hati mereka dengan cinta kasih dan perhatian. Yesus ada di sana. Yesus ada dalam diri tetangga yang perlu disapa secara baik, yang butuh perhatian dan cinta. Yesus ada di dalam diri keluarga, sahabat dan rekan yang dengan dia kadang-kadang kita saling ribut, kadang-kadang kita tidak baku tegur. Yesus ada di sana dan mengajak kita untuk membuka diri bagi kehadirannya. Yesus ada di tempat kerja kita masing-masing, di rumah, di dalam KUB, di tempat kerja, dalam diri siapa saja yang butuh perhatian kita.